Baik, jumpa lagi dengan saya Review Channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan tes adapter charger dari brand yang namanya Yuanmi yang memiliki daya 33 watt. Yang kemarin saya beli dengan harga sekitar 96.000. Tentunya bermain-main dengan voucher ya, untuk mendapatkan harga yang semurah itu. Bila teman-teman berminat, link pembelian ada di deskripsi. Nah, yang saya suka dari adapter charger ini memiliki tampilan packing yang cukup premium sekali. Cuma harga 96.000, lihat ini tampilannya. Lalu ada model seperti ini. Mengingatkan saya pada brand Anker, Baseus maupun Aoki ya. Nah, lihat sangat premium sekali. Nah, kali ini akan saya tes adapter charger ini ke berbagai macam perangkat alat tes saya. Di antaranya nanti akan saya tes ke Samsung Galaxy M11 yang support adaptive fast charging 15 watt. Lanjut nanti akan saya tes ke ponsel iPhone 8, ini support PD2 atau fast charging 15 watt. Lanjut nanti akan saya tes ke ponsel Xiaomi Redmi 9, ini support quick charging 18 watt. Baik, lanjut nanti akan saya tes ke ponsel Vivo Y21A, ini support Vivo fast charging 18 watt. Lanjut nanti akan saya tes ke tablet Huawei, ini saya ada Huawei MatePad SE 11 in yang support Huawei Supercharger protokol 22,5 watt. Lanjut nanti akan saya tes ke ponsel Samsung Galaxy A05 yang support Super Fast Charging 25 watt atau PPS. Lanjut nanti akan saya tes ke ponsel Infinix Hot 30, ini support Supercharger 33 watt. Lanjut nanti akan saya tes ke ponsel Itel RS4, ini support power charging 45 watt atau istilah mudanya kita fast charging 45 watt. Lanjut nanti akan saya tes ke ponsel Oppo A3X, ini support SuperVOOC 45 watt. Lanjut nanti akan saya tes ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro yang support turbo charging 67 watt. Lanjut nanti akan saya tes ke ponsel Vivo V40 Lite, ini support flash charging Vivo 80 watt. Lanjut nanti akan saya tes ke laptop Samsung Chromebook 4 yang support PD 45 watt. Lanjut nanti akan saya tes ke power bank Cooktek, ini support PD input daya 90 watt, namanya ultra fast input. Lanjut nanti akan saya tes dengan menggunakan USB Dr. Finirsi serinya FNP58 yang support arus hingga 7 ampere. Lanjut nanti akan saya tes dengan menggunakan USB Dr. Finirsi seri FNAC28 yang support arus 6,5 ampere, dan masih banyak alat tes lainnya. Lebih jelasnya cek di deskripsi. Seperti apa performa adapter charger dari brand Yuanmi ini untuk mencharging ke semua perangkat yang saya sebutkan tadi? Simak videonya. Baik, ini yang kita dapat dalam paket pembelian adapter charger Yuanmi yang support daya 33 watt. Nah, dikemas dengan kemasan yang cukup bagus sekali, lihat ini. Nah, ya lihat, sudah support GaN charger 33 watt. Mengingatkan saya pada sebuah adapter charger yang pernah saya beli, misalnya dari brand Anker. Lihat ini, tentunya memiliki kualitas yang cukup bagus sekali ya kalau Anker, tapi ini kemasannya ya lumayan ya, walaupun tidak sesolid Anker tapi menyerupai Anker. Oke, saya buka sekarang. Nah, ini yang ada di dalam kemasan, ada kemasan seperti ini. Nah, coba saya ambil. Nah, ini adapter chargernya. Lalu kita akan dapat ini ada 2 lembar kertas kartu garansi. Ini sama-sama kartu garansi. Nah, seperti ini. Nah, ya oke. Lalu seperti ini fisik dari adapter charger Yuanmi. Dari segi depan, lihat ini ada tulisannya Yuanmi, warnanya warna emas. Cukup bagus sekali. Lalu juga ada tulisannya seperti ini di baliknya. Lalu di sebelah sini kosong, lalu ini ada dual port, 1 port USB A. Ini total pinnya saya lihat dahulu, ini pinnya ada 4 pin USB A, lalu ini USB C. Nah, USB A dan USB C. Ini total outputnya bisa mencapai hingga 33 watt. Lalu di sini lihat ini ada struktur daya yang ada pada adapter chargernya. Lihat ini. Intinya outputnya dia bisa mencapai hingga 33 watt. Lalu model portnya dia seperti ini, colokannya maksud saya. Baik, lanjut tes kualitas dari adapter charger Yuanmi ini. Coba kita lihat dari sisi built-in quality dahulu. Lihat ini. Dari segi finishing, menurut saya finishing dari produk ini standar, biasa saja. Ini terlihat berat-berat karena ini ada lapisan plastiknya. Lihat ini.
Ini juga ada lapisan plastiknya sehingga terlihat bright-bright. Ketika plastiknya dilepas semua, dia akan sangat glossy sekali. Lanjut, dilihat dari segi finishing yang ini, lihat ini. Menurut saya standar, ya tidak terlalu bagus-bagus amat, ya cukupan lah ya untuk harga adapter charger sekitar 96.000. Oke, lanjut. Kita cek dari sisi yang lain, misalnya dari segi tempel magnet. Nah, biasanya kalau adapter charger bawaan ponsel itu colokannya ini tidak nempel magnet. Saya uji langsung, ini saya ada magnet. Nah, coba saya taruh di sini, lihat ini, saya tempelkan. Dia tidak nempel. Ini contoh pada Samsung Super Fast Charging 25 watt. Ya, standarnya dia seperti itu. Nah, sekarang coba Samsung saya taruh di sini, lalu ini U1Me. Saya tempelkan ke magnet, coba lihat ini. Nempel magnet. Nah, artinya ini colokannya tidak standar seperti adapter charger bawaan ponsel. Nah, ya, atau bisa saya katakan agak mudah berkarat. Kalau nempel magnet itu biasanya ada bahan logam yang mudah berkarat. Kalau tidak nempel magnet biasanya tidak mudah berkarat berdasarkan temuan saya seperti itu. Contoh yang lain, ini ada Acer. Nah, coba saya tempelkan ke magnet. Dia tidak nempel magnet, lihat ini. Artinya ini colokannya sama dengan adapter charger bawaan Samsung. Kualitasnya, coba yang lain ini saya ada Vivan. Nah, coba saya tempelkan ke magnet. Lihat ini juga nempel magnet. Nah, dari Vivan. Jadi ya kualitasnya setara lah ya dengan Vivan atau brand-brand yang lainnya. Contoh ini ada juga adapter charger polosan. Coba saya tempelkan ke magnet. Juga nempel magnet. Jadi kalau dari segi kualitas colokan menurut saya standar sama seperti adapter charger yang kelasnya murah ataupun adapter charger yang kelasnya agak menengah seperti dari brand Vivan. Nah, seperti itu. Sekarang coba kita lihat dari segi berat. Nah, kalau Samsung coba ini tapi tidak bisa terlalu dijadikan patokan ya karena memiliki dimensi yang berbeda. Coba dari Samsung dahulu, ini 25 watt, beratnya berapa? 54,5 gram. Coba dari U1Me ini 33 watt, 66 watt, cukup berat sekali. Coba saya bandingkan dengan Acer, ini 33 watt Acer, 46. Nah, tapi desainnya lebih kecil Acer, sama-sama GAN. Nah ya, seperti itu. Coba saya bandingkan dengan Vivan, lebih ringan karena dayanya ini 18 watt. Coba saya bandingkan dengan ini adapter charger polosan. Nah, paling ringan ini, tapi ukurannya lumayan besar, lihat ini. Jadi dari segi built-in quality menurut saya U1Me ini lebih dari cukup, memiliki tingkat berat dan finishing yang standar lah ya. Cuman dari segi colokan sayangnya dia nempel magnet. Baik, lanjut tes protokol isi daya cepat dengan menggunakan USB Dr. Vinci seri FNB58 saya hubungkan sekarang. Lihat, ini saya buat auto detect lewat jalur USB-A dahulu. PD jelas tidak aktif karena lewat jalur USB-A. Selanjutnya lihat ini, hampir semuanya support fast chargingnya. Lihat ini, sangat bagus sekali. Nah, lihat. Jadi menurut saya lewat jalur USB-A, PD tidak aktif dan PUM Express versi 2 tidak aktif. Semuanya aktif, cukup bagus sekali ya. Nah, lihat ini ya, saya tes lewat jalur PD, langsung PD-nya aktif. Saya pakai kabel dari brand Anker Zulu, support daya 240 watt, lihat. Nah, PD-nya aktif dan semuanya aktif, lihat. Kecuali PUM Express 2 tidak aktif. Jadi kesimpulannya, output kompatibilitas fast charging dari adapter charger ini support semua fast charging ke semuanya ya, protokol isi daya cepatnya. Kecuali PUM Express dia tidak bisa. Selebihnya semuanya aktif, sudah lebih dari cukup kemampuannya. Ini menurut saya di atas rata-rata dari semua adapter charger yang pernah saya tes, ini yang paling lengkap. Baik, lanjut tes ke ponsel iPhone 8 yang support PD 2 atau fast charging 15 watt. Saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 8%. Oke, biarkan mode layarnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi daya yang ada di wattmeter. Kabel ini masih loading, kita tunggu. Lihat logo PD-nya aktif, artinya fast charging aktif ya. Lihat ini dayanya, dia stabil berada di daya sekitar 97,4 watt. Nah ya, segini dayanya. Ini sistem iPhone sudah menganggap support fast charging atau support PD. Harap maklum
karena ponsel di era tahun 2016-2017 ya. Mohon dikoreksi bila salah. Oke, lanjut. Kita cek dari sisi stop kontak. Nah, kalau dari sisi stop kontak mencapai daya hingga 10 watt. Jadi menurut saya adapter charger ini support buat ponsel iPhone teman-teman, di antaranya iPhone 8 ataupun di atasnya, atau support PD. Baik, lanjut tes ke ponsel Samsung Galaxy M11 yang support adaptive fast charging 15 watt. Saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 5%. Kita lihat dari sisi notifikasi fast chargingnya aktif. Oke, biarkan layarnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Finersi versus stop kontak. Saya tata seperti ini. Lihat ini. Stop kontak 16 watt. USB Dr. Finersi 13 watt. Samsungnya secara teori adaptive fast charging 15 watt. Jadi ada spasi sekitar 2 watt dari teori yang ada mengacu pada USB Dr. Finersi. Baik, lanjut tes ke ponsel Xiaomi Redmi 9 yang support quick charging 18 watt. Saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 10%. Quick chargingnya aktif. Nah, ya lihat ini ada petirnya dan notifikasi quick chargingnya aktif. Oke, biarkan layarnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi stop kontak versus USB Dr. Finersi. Lihat ini saya tata seperti ini. Stop kontak mencapai hingga 17 watt, USB Dr. Finersi mencapai hingga 14,9 watt. Dari teori Xiaomi-nya quick charging 18 watt. Jadi kalau mengacu pada USB Dr. Finersi ada spasi sekitar 3 watt dari teori yang ada. Baik, lanjut tes ke ponsel Vivo Y21A yang support Vivo fast charging 18 watt. Saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai habis total atau 1%. Indikator fast chargingnya aktif. Bisa dilihat dari sisi saya nyalakan sebentar. Lihat ini dari sisi petir berputar seperti ini. Ini indikator fast chargingnya aktif. Oke, biarkan layarnya mati biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi stop kontak versus USB Dr. Finersi. Lihat ini, dia mencapai pada daya 20 watt stop kontak, 17,3 watt dari sisi USB Dr. Finersi. Jadi ada spasi sekitar 1 watt dari teori Vivo-nya fast charging 18 watt. Real berada di daya sekitar 17,4 watt. Cukup maksimal sekali outputnya ke Vivo ini. Baik, lanjut tes ke tablet Huawei. Ini support Huawei Supercharger protokol 22,5 watt. Saya hubungkan sekarang lewat jalur PD. Nah, lihat ini sudah saya hubungkan. Petir double aktif dan ada komanya supercharging. Nah, oke, biarkan layarnya mode standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi stop kontak versus USB Dr. Finersi. Kita tunggu sampai pada titik daya maksimal. Ini masih loading. Lihat ini, dia mencapai pada titik daya maksimal hingga 23, sekian watt dari sisi USB Dr. Finersi. Bahkan stop kontak mencapai hingga 26 watt. Nah, ya cukup bagus sekali. Nah, lihat ini mencapai hingga 24 watt. 23,4 watt maksud saya realnya. Dan ada komanya lewat jalur PD. Jadi lumayan bisa dijadikan sebagai alternatif buat perangkat Huawei teman-teman yang support supercharger protokol. Baik, lanjut tes ke ponsel Samsung Galaxy A05 yang support super fast charging Samsung 25 watt. Saya hubungkan lewat jalur PD. Lihat start dari baterai 3%, petir double aktif, super fast chargingnya aktif. Oke, biarkan layar mode standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi stop kontak maupun USB Dr. Finersi. Kita tunggu, ini masih loading menuju titik daya maksimal. Kita tunggu sampai titik daya maksimal ini mencapai hingga berapa watt. Ini sudah stop kontak 18 watt. Lihat ini. Dari sisi USB Dr. Finersi mencapai hingga 16,6 watt. Nah, ini sudah masuk dalam ring area kategori super fast charging Samsung 25 watt karena di atas 15 watt sampai 25 watt. Lihat ini. Nah, ya cukup bagus sekali ya. Bisa untuk ponsel Samsung super fast charging 25 watt real berada di daya sekitar 16,6 watt. Baik, lanjut tes ke ponsel Infinix Hot 30 yang support supercharger 33 watt. Akan saya tes lewat jalur kabel USB-A dan USB-C. Saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 1%. Kita tunggu ada komanya atau tidak. Ini saya pakai kabel bawaan ponsel, tidak ada komanya. Oke,
biarkan mode ponsel standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi stop kontak versus USB Dr. Finirsi. Lihat ini, dia mencapai pada daya 17 watt stop kontak, 14 watt USB Dr. Finirsi. Artinya ini jalan di fast charging Infinix 18 watt, rel berada di daya 14 watt ketika lewat jalur USB A. Sekarang coba saya ganti dengan menggunakan kabel PD. Lihat, sudah saya hubungkan dengan menggunakan kabel PD. Start dari baterai 2%. Ada komanya atau tidak, kita tunggu. Tidak ada komanya, biarkan mode layar ponsel standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi stop kontak versus USB Dr. Finirsi. Lihat ini, dia mencapai daya sampai 26, 27 watt, 28 watt, 29 watt, 30 watt lewat jalur PD. Sedangkan USB Dr. Finirsi mencapai hingga 27 watt tadi maksimalnya, sudah mengalami penurunan daya. Jadi lebih maksimal ketika menggunakan adapter charger ini ya, lewat jalur PD. Hasilnya lebih tinggi daripada menggunakan kabel bawaan atau output USB A. Lihat ini, dia masih mencari atau masih menuju titik daya stabil. Lihat ini, dia stabil berada di daya 24 watt. Nah ya, sedangkan lewat jalur USB A tadi stabilnya di 14 watt. Jadi lebih bagus lewat jalur PD ketika menggunakan adapter charger ini. Rel berada di daya sekitar 23-24 watt, dan ini bisa saya katakan support supercharger Infinix 33 watt. Baik, lanjut tes ke ponsel Oppo A3X yang support SuperVOOC 45 watt. Saya hubungkan dengan menggunakan kabel bawaan ponsel. Lihat, start dari baterai 12%, SuperVOOC 45 watt, aktif, ada komanya. Oke, biarkan layar mode standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi stop kontak dan USB Dr. Finirsi mencapai hingga 31 watt stop kontak, USB Dr. Finirsi 27 watt. Jadi cukup bagus sekali ya, support SuperVOOC. Ini SuperVOOC 33 watt menurut saya, karena berada di ring daya sekitar antara 20 watt ke atas sampai 33 watt. Rel berada di daya 27 watt. Baik, lanjut tes ke ponsel Itel RS4 yang support power charging 45 watt. Saya hubungkan sekarang dengan menggunakan dua kabel ini. Ada kabel bawaan ponsel dan kabel PD. Lihat, start dari baterai 4%. Kita tunggu ada komanya atau tidak. Tidak ada komanya, biarkan layar ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi stop kontak versus USB Dr. Finirsi. Saya tata seperti ini. Lihat ini, stop kontak 16-15 watt, USB Dr. Finirsi 13,4 watt. Artinya ini jalan fast charging 18 watt Itel, bukan power charging. Oke, lihat ini, stabilnya di 13 watt. Secara teori Itel 18 watt, jadi ada spasi sekitar 5 watt dari teori yang ada. Sekarang coba saya ganti dengan menggunakan kabel PD. Lihat, saya hubungkan lewat jalur PD. Kita lihat ada komanya atau tidak, kita tunggu. Tidak ada komanya. Oke, biarkan mode layar ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Finirsi versus stop kontak. Lihat ini, dia mencapai hingga 20 watt tadi maksimalnya dari sisi stop kontak. Nah, lihat ini. Nah ya, 20 watt stabil, 17 watt, 18 watt dari sisi USB Dr. Finirsi. Lihat ini. Nah ya, lebih ke stabil 17 watt. Tapi lumayan bagus dibandingkan tadi menggunakan kabel bawaan ponsel yang hanya mencapai 13 watt. Ini mencapai hingga 17,9 watt, menyentuh di 18 watt. Nah ya, lebih bagus dengan jalur PD ke ponsel Itel. Tapi menurut saya ini tetap jalan di fast charging Itel 18 watt. Rel berada di daya 17,8 watt. Baik, lanjut tes ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro yang support turbo charging 67 watt. Saya hubungkan lewat jalur PD. Lihat, start dari baterai 5%, indikator yang muncul quick charging. Oke, biarkan mode ponsel standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Finirsi versus stop kontak. Lihat ini, dia berada di daya di atas 22,5 watt. Artinya ini support secara struktur daya, outputnya realnya ini ya,
support Xiaomi turbo charging 33 watt karena di atas daya 22,5 watt sampai 33 watt maksimalnya. Lihat ini, dari sisi stop kontak mencapai hingga 30 watt, dari sisi USB Dr. Winirsi mencapai hingga 27 watt. Cukup bagus sekali performa adapter charger U1Me ini yang support secara daya Xiaomi turbo charging 33 watt real berada di daya 27 watt. Baik, lanjut tes ke ponsel Vivo yang support flash charging 80 watt. Akan saya tes dengan menggunakan kabel bawaan dan kabel PD. Lihat, start dari baterai 8%, flash charging aktif. Ini mode ponsel mati dahulu. Lihat ini. Nah, coba mode ponsel mati, kita cek dari sisi stop kontak dan USB Dr. Winirsi seperti ini. Nah, lihat, dia mentok cuma di daya 11 watt. Lalu bahkan USB Dr. Winirsi cuma 9 watt. Tapi secara indikator flash chargingnya aktif, agak membingungkan. Nah ya, adanya seperti ini. Coba saya nyalakan ponselnya, apakah ada perubahan daya atau muncul komanya atau tidak. Saya nyalakan dahulu. Nah lihat ini, sudah restart dan hidup. Nah lihat, flash charging aktif tapi tidak ada komanya ya. Nah lihat ini sekali lagi. Nah oke, dia sudah mati, ke standby. Kita lihat apakah ada perubahan daya atau tidak. Nah bahkan ketika mode ponsel hidup, ini wattmeter yang ada di stop kontak 0 watt. Nah ya, lihat ini cuma 2 watt bahkan yang ada di USB Dr. Winirsi. Jadi lebih efektif mode ponsel mati ketika menggunakan ponsel Vivo flash charging 80 watt. Tapi ya itu tadi dayanya, maksimalnya sekitar daya 8 watt sampai 9 watt dari sisi USB Dr. Winirsi membaca dan flash chargingnya statusnya aktif. Sekarang coba saya ganti adapter, maksud saya kabel charger PD, apakah ada perubahan kenaikan daya atau tidak. Lihat ini sudah saya hubungkan lewat kabel PD dari brand Anker. Coba apakah ada kenaikan daya atau perubahan daya atau tidak ya. Kita coba saja, kita tunggu. Nah lihat ini, start dari baterai 9%, mode ponsel mati ya, lebih efektif, flash chargingnya pun juga aktif. Oke, coba biarkan layar di ponselnya mati, lalu kita cek dari sisi sini. Nah lihat ini, dia masih restart, kita tunggu. Tetap ya, dayanya sama kayak menggunakan kabel bawaan ponsel tadi, sekitar 11 watt stop kontak, 9 sampai 10 watt USB Dr. Winirsi membaca, kurang lebih sama. Baik, lanjut tes ke laptop Samsung Chromebook 4. Ini secara adapter charger bawaan support Samsung 45 watt adapter charger bawaannya lewat jalur PD. Nah ini portnya. Oke, saya hubungkan sekarang. Nah lihat ini, sudah saya hubungkan, LED indikator yang nyala berwarna oranye. Oke, kita lihat dari sisi perbandingan stop kontak dan USB Dr. Winirsi. Nah lihat, dari sisi stop kontak mencapai hingga 32 watt. Dari sisi USB Dr. Winirsi mencapai hingga 29, sekian watt. Dari teori laptopnya support daya sekitar 45 watt mengacu pada adapter charger bawaan. Kalau adapter charger bawaan seperti ponsel Samsung itu kan 25 watt, 45 watt. Kalau buat laptop ya pasti ya menggunakan 45 watt. Nah lihat nih. Jadi cukup bagus sekali ya, adapter charger ini bisa dijadikan buat untuk teman-teman yang membutuhkan adapter charger PD untuk laptop dan support. Lihat ini. Baik, lanjut tes ke laptop Asus Transformer Book. Ini menggunakan OS Windows, menggunakan port micro USB. Nah seperti ini portnya. Mungkin teman-teman punya laptop atau tablet ya yang menggunakan OS Windows pakai port micro USB, ini dijadikan sebagai dasar tes saya. Nah oke, saya hubungkan sekarang lewat kabel micro USB seperti ini. Ini dari Baseus. Oke ya, saya hubungkan sekarang. Nah lihat ini, sudah saya hubungkan, indikator yang nyala berwarna oranye seperti ini. Nah oke, biarkan laptopnya standby dahulu. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Winirsi versus stop kontak. Nah seperti ini. Nah lihat ini, stop kontak mencapai hingga 20 watt.
USB Dr. Finirsi mencapai hingga 17, sekian watt. Nah, ini laptop era tahun 2017-2018an. Jadi ini menurut saya menggunakan sistem isi daya cepat fast charging 18 watt karena menggunakan port micro USB. Port micro USB biasanya paling tinggi dayanya itu 18 watt. Nah, ini lihat. Dia cukup maksimal sekali. Nah, lihat ini. 17,6 watt. Nah, mungkin teman-teman punya seperti tablet dari Microsoft bisa menggunakan adapter charger ini. Berdasarkan tes, lihat ini menunjukkan daya yang maksimal. Stop kontak 20 watt. USB Dr. Finirsi 17,7 watt. Baik, lanjut tes untuk recharging ke power bank. Ini saya ada power bank Cooktek yang support input daya 90 watt, namanya ultra fast input. Saya hubungkan sekarang. Nah, lihat ini start dari 1%. Dilihat dari sisi struktur daya yang ada di power bank, lihat ini dia mencapai hingga 24 watt. Dari sisi power bank membaca seperti itu. Lalu dari sisi struktur daya dia 1,2 ampere kali 19,8 volt. Dari sisi power bank membaca seperti itu. Sekarang coba kita lihat dari sisi stop kontak versus USB Dr. Finirsi. Lihat ini. Kalau stop kontak membaca mencapai hingga 29 watt. Kalau USB Dr. Finirsi mencapai hingga 26,6 watt. Nah, terjadi berbagai macam perbedaan cara menghitung masing-masing peralatan ukur saya. Nah, tadi power bank 24 watt, USB Dr. Finirsi 26 watt, stop kontak 29 watt. Nah, seperti itu. Tapi menurut saya ini semacam kayak ada limitnya. Lihat, secara teori ini support daya hingga 33 watt. Nah, ya USB-C-nya. Lalu dari segi real, saya lebih suka menggunakan acuan USB Dr. Finirsi ini. Dia mencapai hingga 26,7 watt. Jadi ada spasi sekitar 6 watt dari teori yang ada. Sekarang lanjut akan saya tes untuk speed recharging ke power bank. Nah, ini ya power banknya start dari baterai tadi lihat 3% atau 1%. Ini sudah saya siapkan timernya. Nah, timernya saya nyalakan sekarang start dari anggap 3%. Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 1 jam. Sekarang kita cek dari sisi power banknya. Sudah terisi 79%. Dayanya masih tetap stabil di 24 watt. Cukup bagus sekali. Kita cek dari sisi stop kontak pun dayanya juga sama. Masih di 29 watt, sama seperti kayak pertama kali colok. Sekarang kita cek dari sisi temperatur adapter charger. Temperatur adapter charger sangat panas, 54,6 derajat Celcius. Wajar ya, karena digunakan untuk charging power bank yang memiliki daya input 90 watt. Jadi semua daya terhisap ke sini semuanya. Dengan catatan tadi realnya outputnya secara stop kontak mencapai hingga 29 watt. Sekarang kita cek dari sisi power banknya. Dari sisi power bank temperatur hangat normal mencapai hingga 40,2 derajat Celcius. Selanjutnya kita tunggu sampai full charging. Membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam. Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 1 jam 25 menit. Kita cek power banknya, lihat ini. Sudah terisi full 100%. Dalam waktu 1 jam 25 menit. Kita cek dari sisi stop kontaknya. Juga menunjukkan sudah dayanya 0 watt. Baik, lanjut tes speed charging ke ponsel. Karena yang keluar komanya ke ponsel Oppo atau Superbook. Jadi akan saya tes ke ponsel Oppo yang support Superbook 45 watt. Ini Oppo A3X. Saya hubungkan dengan menggunakan kabel charger bawaan ponsel. Lihat, Superbook aktif start dari baterai 4% atau 4,5%. Kalau dari sisi notifikasi namanya ultra fast charging, timernya saya nyalakan sekarang untuk mengetahui speed chargingnya. Lalu ini saya buat mode ponsel mati biar efisiensinya semakin tinggi. Nah, lihat ini Superbook-nya aktif start dari baterai 5%. Dilihat dari sisi stop kontak juga mencapai hingga 32 watt. Sekarang kita tunggu membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam untuk sampai full charging. Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 30 menit. Kita cek ponselnya, terisi 53%, Superbook-nya masih aktif. Nah, oke, kita cek dari sisi daya yang ada di stop kontak, tinggal 21 watt. Oke, sekarang kita cek dari sisi temperatur adapter charger maupun ponselnya. Adapter chargernya ini temperaturnya kita tunggu.
sangat wow sekali temperaturnya, mencapai hingga 59,6 derajat Celcius. Kategori ya, panas menyengat kalau dipegang ini. Tapi masih bagus menurut saya ya, karena tidak drop, karena mungkin mengeluarkan daya yang lumayan besar. Sekarang kita cek dari sisi temperatur ponsel. Temperatur ponsel masih kategori hangat aman, 42 derajat Celcius. Selanjutnya kita tunggu sampai full charging, membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam. Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 1 jam lebih 11 menit. Kita cek ponselnya. Sudah terisi full 100% dalam waktu 1 jam 11 menit. Kita coba untuk melihat dari segi daya adapter chargernya pun, atau maksud saya daya stop kontak, sudah berada di daya 0 watt. Baik, jadi kesimpulannya adapter charger U1Me yang saya beli dapat harga sekitar 96.000. Berdasarkan tes menunjukkan sebuah kualitas biasa saja, tapi menunjukkan sebuah kemampuan fast charging yang di atas rata-rata. Tadi saya tes menggunakan USB Dr. Finersi, hampir support semua protokol isi daya cepat kecuali Pump Express versi 2, dia tidak bisa. Lalu langsung saya tes ke ponsel, mulai dari ke iPhone 8 PD2 atau fast charging 15 wattnya dia aktif. Lalu saya tes ke ponsel Samsung Galaxy M11 yang support adaptive fast charging 15 watt, dia juga aktif. Naik, saya tes ke ponsel Xiaomi yang support quick charging 18 watt, dia juga aktif. Lalu naik, saya tes ke ponsel Vivo yang support fast charging 18 watt, dia juga aktif dan outputnya cukup bagus sekali. Lanjut naik ketika saya tes ke tablet Huawei yang support supercharger protokol 22,5 watt, dia juga cukup bagus sekali outputnya dan ada komanya. Lanjut yang paling saya suka ketika saya tes ke ponsel Samsung Galaxy A05 yang support super fast charging 25 watt, super fast chargingnya juga aktif dan ada petir double-nya. Lanjut naik ketika saya tes ke ponsel Infinix Hot 30 yang support supercharger 33 watt. Secara daya menunjukkan ada kesamaan dengan adapter charger bawaan ponsel, yaitu dayanya di atas 20 watt, tapi dia tidak ada komanya ya. Tapi secara daya menurut saya ini support supercharger 33 watt ke ponsel Infinix. Lanjut ketika saya tes ke ponsel itel RS4 yang support power charging 45 watt, sayangnya dia mentok di daya fast charging itel 18 watt. Lanjut yang paling saya suka, ini saya tes ke ponsel Oppo A3X yang support SuperVOOC 45 watt. Dia support SuperVOOC-nya tapi dengan ring daya SuperVOOC 33 watt. Dan tentunya ada komanya ya, SuperVOOC 45 watt atau SuperVOOC 33 wattnya. Lanjut ketika saya tes ke ponsel Xiaomi yang support turbo charging 67 watt. Secara output daya menurut saya ini support turbo charging 33 watt dari segi daya loh ya, tapi tidak ada komanya karena lewat jalur PD yang saya sayangkan. Ternyata saya tes ke ponsel Vivo yang support flash charging 80 watt, sangat tidak efektif sekali karena dayanya sangat rendah atau di bawah 10 watt. Tapi yang agak bingung, dia ada tulisannya support flash charging. Lalu lanjut naik ketika saya tes ke laptop Samsung Chromebook 4, dia juga outputnya cukup bagus sekali, mencapai hingga sekitar 29 watt. Dan menurut saya itu output tertinggi dari adapter charger U1Me ini. Selain itu ini juga pernah saya tes ke laptop Asus Transformer Book yang menggunakan OS Android, maksud saya OS Windows ya. Dia juga support dan menunjukkan output daya sekitar 17 watt. Harap maklum karena itu laptop jadul ya, atau tablet mini jadul yang menggunakan port micro USB. Lanjut selain itu dari segi speed charging, nah saya tes ke ponsel Oppo A3X mulai dari persentase baterai lowbat hingga terisi penuh hanya membutuhkan waktu 1 jam 11 menit. Menurut saya itu kurang lebih sama kayak menggunakan adapter charger bawaan ponsel. Lanjut ke yang lain speed chargingnya. Ketika saya tes ke power bank, ini kapasitasnya 10.000 mAh, support input daya 90 watt, dari persentase baterai lowbat hingga terisi penuh hanya membutuhkan waktu sekitar 1 jam 26 menit. Jadi kurang lebih performa dari adapter charger ini cukup bagus sekali, tapi sayangnya menunjukkan built-in quality yang biasa saja. Mungkin itu ya yang saya jelaskan dalam video ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau usulan lain yang sekiranya belum saya jelaskan dalam video ini, bisa bertanya di kolom komentar. Kalau teman-teman minat untuk membeli adapter charger U1Me ini atau alat tes semua dalam video ini, link pembelian ada di deskripsi. Saya Didin undur diri dulu, sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.